Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitria Kusumaningsih, mahasiswi S1 Farmasi 6A, mempersembahkan video saya mengenai praktikum pertemuan ketiga komunikasi informasi dan edukasi mengenai komunikasi dengan dokter. Bagaimana sih sebaiknya apoteker mengkomunikasikan dengan dokter sejawat? Yuk kita simak videonya selanjutnya. Pada kasus ini diberitakan bahwa seorang ibu D datang ke apotik untuk meresepkan resep dari dokter bahwa yang anaknya sedang sakit, demam, batuk, pilek, dan juga bersin-bersin. Nah, ketika apoteker sedang mengecek, tiba-tiba ibu D ini meminta bahwa untuk menggantikan resep yang tadinya puyer menjadi sirup karena alasannya si anak tersebut tidak bisa memakan puyer, merasa pahit ketika itu dan tidak bisa masuk. Apoteker sebelumnya sudah menanyakan bahwa apakah Ibu D ini sudah memberikan pemanis tambahan seperti Sirplus, namun Ibu D ini menjawab bahwa anaknya sudah pernah, namun yang diminum adalah hanya pemanisnya tetapi obatnya tidak. Jadi seorang apoteker Fitri ini mengkonfirmasikan kepada dokter dan dokter pun juga menyetujui hal tersebut karena pergantian dengan alasan tersebut. Akhirnya apoteker merekomendasikan Huvagrip flu dan batuk. Bagaimana video selanjutnya? Silakan ditonton. Pagi Mbak. Selamat pagi kembali dengan saya Fitria Kusumaningsih, apoteker dari apotek ini. Ada yang bisa saya bantu? Gini Mbak, saya itu dikasih resep dari dokter. Mau nebus resep ini soalnya anak saya lagi sakit. Oke, boleh saya cek dulu resepnya? Ya ini Mbak. Oke, saya cek ya. Atas nama anak Opung? Iya benar. Usianya 5 tahun ya? Iya. Oke. Untuk alamatnya Jalan Pondok Kelapa, Purwokerto. Iya betul. Iya. Oke, nanti saya siapkan dulu. Ya. Mbak, kalau boleh tahu itu resepnya bentuknya puyer atau sirup ya? Kalau sesuai dengan yang dituliskan oleh dokter itu sih puyer. Gimana Mbak? Soalnya kayak gini Mbak, saya minta sirup aja bisa nggak ya? Soalnya anak saya tuh susah kalau minum puyer, nggak masuk kayak gitu loh. Nggak masuk kayak gitu? Iya, nggak pernah masuk kalau minum puyer. Dia itu sukanya yang sirup. Kalau sirup itu dia gampang. Kalau boleh nggak ya? Sudah dicoba kayak ditambah pemanis kayak gitu, kayak Sirplus kayak gitu? Pemanis? Ya itu sih udah pernah Mbak. Cuma yang masuk itu cuma pemanisnya aja. Jadi puyernya obatnya itu dia muntahin gitu, nggak mau. Iya, nggak masuk. Jadi kalau sirup kan dia udah kecampur gitu, jadi dia gampang. Bisa nggak ya diganti sirup? Oke, nanti saya komunikasikan sama dokternya dulu, gimana baiknya kayak gitu, karena ini perlu dikomunikasikan dulu ya sama dokternya. Mungkin butuh waktu yang sedikit agak lama, nanti silakan ditunggu di ruang tunggu dulu. Oke, makasih ya Mbak sebelumnya Mbak. Ya, sama-sama. Selamat pagi, bisa bicara dengan Dokter LD dari Rumah Sakit Bening Purwokerto? Oh iya Mbak, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi begini dok, saya apoteker Fitri dari Kusuma Pharma, ingin mengkonfirmasikan mengenai resep atas nama anak Opung ini yang alamatnya Pondok Kelapa, Purwokerto. Nah, berdasarkan resep yang dituliskan oleh dokter, itu sediaannya adalah pulveras atau puyer ya dok. Nah, sedangkan dari ibu pasien menginginkan sediaan yang sirup saja seperti itu, karena anaknya lebih suka dengan sirup dibandingkan dengan puyer karena katanya pahit itu, dan juga susah untuk menerima seperti itu, seperti gagal dalam pengobatannya walaupun sudah dipaksa dok. Kiranya bagaimana ya dok? Oh begitu Mbak, kenapa nggak ditambah laktosa atau Sirplus Mbak? Sebelumnya sudah saya tanyakan dok tadi
mengenai hal tersebut. Tetapi untuk anaknya tidak mau makan puyernya, lebih memilih meminum surplusnya, kata dari ibu pasien. Seperti itu, Dok. Oh alah, jadi begitu ya. Kalau diganti yang sirup mau dikasih apa Mbak baiknya? Untuk yang sirupnya, saya sarankan memakai Huvagrip Flu dan Batuk, Dok. Itu sudah sesuai komposisinya sama seperti resep yang dituliskan oleh dokter. Seperti itu, Dok. Oke lah, baik. Kalau begitu, untuk aturan pakainya berapa jadinya kalau sirup itu? Nah, kalau untuk sirupnya sesuai dengan umur pasien itu adalah 5 tahun. Jadi sehari 3 kali 1 sendok takar 5 mili sesudah makan, Dok. Seperti itu. Oh ya sudah, tidak apa-apa Mbak. Iya, Dok. Mungkin seperti itu saja ya, Dok. Sebelumnya terima kasih banyak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Selamat pagi, Dok. Iya, pagi. Sama-sama Mbak. Atas nama anak opung, alamatnya Jalan Pondok Kelapa, Purwokerto. Iya Mbak, saya gimana? Oke, ini obatnya sudah saya komunikasikan dengan dokter dan juga dokter menyetujui. Sudah saya siapkan juga mengenai obat tersebut. Nah, untuk ini sebelumnya dokter sudah memberikan informasi mengenai aturan pakai sama indikasinya. Belum sih, belum dikasih tahu. Terus efek terapi setelah mengonsumsi obat ini Belum dikasih tahu juga. Oke, untuk anak kamu ini ada alergi nggak? Kalau sejauh ini sih aman-aman aja Mbak, nggak ada alergi, semua Oke, obat masuk. aman lah ya, aman. Iya. Nah, ini sudah dikomunikasikan dengan dokter mengenai obat ini. Saya rekomendasikan mengenai Huvagrip, namanya Huvagrip Flu dan Batuk, yang fungsinya buat menurunkan demam, meredakan batuk, pilek, dan juga bersin-bersin. Nah, untuk pemakaiannya sehari 3 kali 1 sendok takar atau 5 mili. Di sini sudah ada takarannya, garis kedua dari bawah ya, Mbak. Oke. Iya Mbak. Oke, terus juga ini efeknya agak mengantuk, mungkin nanti bisa buat istirahat ya, si anaknya ini, si opung. Terus juga istirahat yang cukup, hindari makanan yang manis-manis buat meredakan batuknya. Untuk yang jajan-jajan snack-snack yang ciki kayak gitu, snack ringan jangan dulu. Terus juga untuk kalau kemana-mana memakai masker, takutnya nanti bisa menular untuk flu-nya kayak Soalnya gitu. batuk-batuk juga Iya, sih. batuk-batuk juga. Terus juga istirahat yang cukup, minum air hangat yang banyak, sama konsumsi buah dan sayur agar imunitasnya terjaga. Sampai sini paham apa yang sudah saya sampaikan? Berarti ini buat batuk, pilek sama demam. Terus minumnya itu ini ya, apa namanya? 1 takaran ini strip kedua ya? Iya, Harus strip kedua berarti. Iya kan 5 mili. Oh kayak gitu ya. Yaudah, gitu aja sih Mbak. Oke. Makasih ya Mbak sarannya ya Mbak. Iya, Terus ini jadinya totalnya berapa ya? semuanya 25.000, nanti silakan dibayarkan di kasir ya. Oke. Makasih ya Mbak sarannya ya Mbak. Oke, sama-sama, semoga lekas sembuh. Terima kasih. Nah, setelah tadi kita menyaksikan video mengenai konseling komunikasi dengan dokter, tentunya kita perlu mengkonfirmasi ulang komunikasi apabila ada permintaan dari pasien yang memang apabila ada pergantian obat. Nah, perlu pentingnya kita mengkomunikasikan dengan dokter agar dapat persetujuan dari dokter yang sudah menuliskan resep tersebut. Nah, selain itu juga kita tak perlu ketinggalan mengenai 3 prime question, yaitu menanyakan 3 pertanyaan. Apakah dokter sudah memberikan informasi mengenai aturan pakai, indikasi atau efek terapi yang sudah yang akan nantinya akan didapat setelah mengkonsumsi tersebut. Dan juga pentingnya memberikan informasi mengenai efek samping yang nantinya bisa jadi akan timbul setelah konsumsi itu. Juga selain itu ada terapi non farmakologinya agar pasien juga bisa lebih
tersugesti meyakinkan bahwa obat tersebut memang cocok digunakan sesuai dengan keluhan dari pasien. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.